antum berada. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah yang mengangkat perjalanan panjang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dan faedah berharga yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya dan saat ini pula kita masih membahas tentang satu tema besar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini termaktub di dalam hadis yang cukup panjang, bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala membuat judul di awal kitab sahihnya Kitab Bad'il Wahyi. Baru kemudian mencantumkan kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hampir semua kitab sejarah bisa dipastikan mencantumkan kisah permulaan wahyu ini. Karena di sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah statusnya menjadi seorang nabi, dan ini menjadi lembaran baru yang kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus melaksanakan mandat dan amanah yang Allah SWT instruksikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kisah yang cukup panjang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kejanggalan dalam mimpinya yang selalu sesuai dan selaras dengan kenyataan, dan ini menjadi bukti nubuwah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengasingkan diri, dan Gua Hira itu adalah tempat yang dituju oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di tempat itu. Hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah dalam kondisi gundah gulana, merasakan ketakutan yang mendalam. Disinilah peran sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menghibur, berusaha untuk menenangkan hati sang suami. Sampai disinilah beberapa faedah yang akan kita lanjutkan insyaallah taala pagi hari ini, di mana faedah-faedah sebelumnya sudah kita tuntaskan. Tentang wahyu kapan diturunkan, tentang Gua Hira kenapa dipilih oleh Rasulullah, apa pula definisi dari wahyu dan jenis-jenisnya. Bahkan ketika Rasulullah tidak mampu untuk membaca sampai didekat 3 kali oleh malaikat Jibril, Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama, ma'ana biqari'in. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW adalah ummi. Begitu banyak syubhat-syubhat berkaitan dengan keummian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun hari ini menyisakan 5 dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan faedah dan pelajaran berharga dari kisah permulaan wahyu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Al-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di antara faedah lain yang bisa kita petik dari kisah ini adalah surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima telah disepakati menjadi ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 ayat inilah mengubah status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Tidak ada satu pun di antara para ulama yang mengingkarinya. Tidak ada satu pun di antara para ahli sejarah yang meragukannya. Dan ini sudah dinyatakan ijma oleh para ulama bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari surat Al-Alaq. Cuma 5 ayat saja. Memang ketika nanti di beberapa tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul beberapa mushaf yang ditulis berdasarkan urutan wahyu. Padahal kalau kita lihat mushaf yang ada di tangan kita saat ini, ayat yang kita baca pertama kali kita buka sebelah kanan setelah cover itu adalah surat Al-Fatihah. Apakah ada kontradiksi dan pertentangan antara ayat yang pertama diturunkan Al-Alaq 1-5 dengan kenyataan di saat kita membaca Al-Quran dan mushaf hari ini ternyata kita jumpai adalah surat Al-Fatihah? Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada,
Para ulama mengatakan bahwasanya antara urutan surat yang ada dalam mushaf kita dengan turunnya surat atau turunnya ayat pertama kali itu tidak menjadi sesuatu yang perlu kita kontradiksikan. Karena kita sadar bahwasanya Al-Quran diturunkan itu secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Itulah menjadi satu kelebihan Al-Quranul Karim. Karena kisah Nabi SAW berbeda-beda setiap waktu, setiap harinya. Maka disitulah Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi apa yang dibutuhkan oleh Rasul. Entah itu di saat Rasul SAW sedang suka, atau yang sering kali di saat Rasul SAW sedang mengalami duka. Di saat Rasul SAW dihujat oleh Abu Bakar, dihujat oleh Abu Lahab. Tak lama kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Padahal surat Al-Lahab termasuk surat yang paling akhir kalau kita lihat dalam urutan mushaf kita. Pun demikian dengan surat-surat yang lain, Az-Zuha, ketika Nabi SAW dihujat oleh istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, maka turunlah surat tersebut. Padahal kisah ini ada di kota Makkah, sedangkan dalam urutan mushaf kita ada di akhir surat. Maka oleh karenanya, menanggapi hal ini, para ulama mengatakan bahwasanya dua sisi ini adalah dua sisi yang berbeda. Turunnya Al-Quran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, munajjaman yang diturunkan secara bertahap, ini menjadi satu kekhususan dan keistimewaan yang tidak diberikan kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika orang-orang kafir, wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Sebab nuzulnya ini adalah seorang Yahudi yang mendatangi Rasulullah. Sejatinya mereka iri, tapi dengan bahasa untuk menyindir. Kenapa Al-Qur'anmu ini tidak diturunkan secara utuh jumlatan wahidah? Sebagaimana kitab Taurat, sebagaimana kitab Injil. Tapi dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyadari bahwa orang-orang Yahudi sejatinya orang-orang yang hasad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, kadzalika linutsabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Inilah hikmah terbesar kenapa Al-Qur'an diturunkan, dan tentunya berbeda dengan urutan mushaf yang kita lihat saat ini. Karena Al-Qur'an temanya bermacam-macam, disesuaikan dengan kondisi psikologis Rasulullah, situasi dan kondisi masyarakatnya, termasuk yang kondisi yang berkaitan dengan para sahabat. Makanya terkadang kita jumpai ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah. Ayat-ayat ini turun karena memiliki sebab. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tak lama kemudian ayat tersebut turun. Subhanallah. Ini yang tidak kita jumpai pada kitab-kitab suci yang lain. Oleh karena itu, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Furqan dimanapun antum berada, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kadzalika linutsabbita fi fuadak. Hal ini untuk menjadi hiburan bagi Rasulullah. Bayangkan kalau seandainya Al-Qur'an yang berjumlah 114 surat, 6.600-an lebih ayat diturunkan secara sekaligus, dan di saat Rasulullah SAW berduka tidak ada ayat lagi yang turun, tentu hal ini akan menjadi kesedihan mendalam yang berkepanjangan bagi Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah sedih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Ketika Rasulullah SAW ada yang salah dalam istiadatnya, turunlah surat Abasa sebagaimana yang terjadi pada Abdullah ibnu Maktum. Kadzalika linutsabbita bi fuadak. Hal ini sebagai pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rattalnahu tartila. Hal ini memudahkan bagi para sahabat pula untuk bisa merenungkan, menghafalkan, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau kita lihat dari kisah Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, ketika beliau belajar dari sahabat senior, beliau mengatakan, kami belajar dari para sahabat itu sedikit-sedikit, 5 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Karena diharapkan kita tidak hanya mengenal hurufnya, tidak hanya menghafalkan lafadznya, tidak hanya sekedar mengerti isi kandungannya, tapi diharapkan kita bisa mengamalkan isi yang ada di dalam ayat-ayat. Dan ini sangat mudah bagi mereka. Turun ayat sedikit-sedikit, mereka hafalkan, kemudian mereka amalkan. Dan itu tidak terbayangkan bagaimana di saat Al-Quran turun secara utuh dengan ribuan hadis, dengan berbagai ratusan surat.
akan menjadi beban berat bagi para sahabat saat itu untuk menghafalkan apalagi mengamalkan isi kandungannya. Subhanallah. Ini adalah di antara hikmah. Adapun terkait urutan surat, memang di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat yang diberikan izin untuk mencatat, untuk menulis ayat-ayat yang diturunkan selain para sekretaris wahyu yang kita kenal dengan Kutabil Wahyi yang dipimpin oleh Zaid ibn Thabit. Salah satunya kita mengenal Mushaf Ali. Kita juga mengenal ada Mushaf Ibnu Mas'ud yang mereka tulis sesuai dengan urutan turunnya ayat Al-Quranul Karim. Pun demikian itu tidak utuh karena mereka juga disibukkan. Sebab Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib itu bukan termasuk sekretaris resmi untuk mencatat wahyu. Maka apa yang mereka dengar, mereka tulis. Sebagaimana orang yang kajian, kadang hadir, kadang enggak. Maka ada beberapa ayat-ayat yang luput. Makanya di zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, semua mushaf selain yang disesuaikan dengan tim dan lajnah serta panitia yang dipimpin oleh Zaid ibnu Thabit, mereka akhirnya merelakan harus dibakar agar tidak terjadi fitnah. Oleh karenanya terkait urutan ini adalah satu permasalahan yang berbeda. Terkait urutan Al-Quranul Karim, kenapa tidak Al-Alaq di awal? Kenapa harus Al-Fatihah? Para ulama sepakat. Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab ulumil Quran. Seperti Al-Mabais fi ulumil Quran, Manaqatan, atau Al-Itqan fi ulumil Quran, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Atau At-Tibyan fi ulumil Quran, Imam Zarkasi. Semuanya menjelaskan bahwasanya tartibus suwar, urutan surat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah amrun tauqifi. Itu atas perintah Nabi SAW dan bukan istihad Utsman, bukan pula istihad Zaid ibnu Thabit, bukan pula istihad para sahabat. Dan ini sudah ijma'. Jadi urutan Al-Quranul Karim mulai dari Al-Fatihah, kenapa pertama Al-Baqarah dan lain sebagainya, itu adalah atas perintah Nabi SAW. Maka inilah salah satu di antara keunikan dari Al-Quranul Karim ketika diturunkan. Subhanallah, diturunkan dengan tidak secara utuh. Pun demikian dengan berbagai ayat dan beda surat lagi. Tapi ketika Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada para sahabatnya agar meletakkan ayat ini digabung dengan ayat ini, surat ini diletakkan dengan surat ini, itu sudah amrun, satu perkara yang sudah diijma'i dan sudah disepakati oleh para ulama. Maka yang ada pada zaman kita ini adalah urutan yang sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana arahan dari Rasulullah kepada tim inti dan panitia yaitu Zaid ibnu Thabit. Mudah-mudahan kita tidak terkena pengaruh dan syubhat sebagaimana syubhat-syubhat dari kalangan orang-orang orientalis. Salah satunya ada seorang orientalis yang bernama Arthur Jeffrey, ya, di tahun 1926 dia menghebohkan dunia Islam meskipun itu masih awal-awal abad 19. Di tahun 1926 ia mengarang sebuah kritikan terhadap Al-Quran, ya, critical edition of Quran. Dalam kitab yang dia karang dalam bahasa Inggris ini, beliau mengkritik habis-habisan. Dia ingin mengkontradiksikan kenapa ayat yang diturunkan pertama kali itu adalah Al-Alaq, tetapi yang dibaca saat ini oleh kaum muslimin seluruh penjuru dunia ternyata adalah Al-Fatihah. Bahkan lebih parahnya, Arthur Jeffrey, seorang orientalis non-muslim ini mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu memang buatannya Muhammad. Waliyadzubillah. Maka kita katakan, ya, ia adalah orang kafir. Ia tidak mengerti sejarah bagaimana Al-Quran diturunkan. Ia juga tidak memahami pula, ya, kenapa Al-Quran yang kita baca saat ini Al-Fatihah kok tidak Al-Alaq ayat pertama dan ayat yang kelima. Ada satu jawaban yang sangat indah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ada seorang ahli Al-Quran dan sejarawan dari Palestina yang bernama Muhammad Izzat Darwaza. Beliau seorang sejarawan, beliau juga seorang ahli Al-Quran dari Palestina. Di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya memang tidak kita pungkiri ada beberapa ulama yang mencoba untuk mengurutkan Al-Quran berdasarkan urutan surat. Tapi apa yang terjadi? Hal itu sangat menyulitkan. Kesulitan itu bisa dilihat, kata beliau, dari alur cerita akan terpotong dan tidak sejalan.
Bayangkan kalau kita lihat ayat pertama sampai ayat yang kelima surat Al-Alaq, kita sambung dengan surat Al-Muddathir. Ada yang mengatakan setelah itu, kata Imam Suyuti, surat Al-Qalam, cuma satu ayat. Disambung lagi dengan surat Al-Fatihah. Maka cerita akan tidak searah dan tidak bisa menjelaskan alur dari cerita yang sahih. Maka kata Muhammad Yani Izzat, Yani Darwaza ini mengatakan bahwasanya hal ini tidak mungkin. Dan ini akan menyulitkan bagi siapapun. Tidak hanya yang membaca, bahkan yang merenungkan, memahami isi kandungannya pun, yakni tidak akan bisa memahami dengan jelas. Maka oleh karenanya inilah di antara hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap dan lintas surat, karena kondisi disesuaikan dengan situasi Rasulullah. Sedangkan kenapa Al-Qur'an saat ini diurutkan berbeda dengan urutan turunnya, karena memang ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Alur cerita satu dengan yang lain yang akhirnya digabungkan, dipersatukan satu dengan yang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu alur ceritanya. Makanya sampai saat ini subhanallah, surat Al-Baqarah ketika kita baca enak, alur ceritanya pun terarah dan sistematis, dan itu tidak menyulitkan bagi kita untuk bisa memahami isi kandungannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan beberapa syubhat dari kalangan orientalis terkait dipertentangkannya antara dua sisi ini, padahal dua sisi ini sudah dijawab oleh para ulama. Kemudian di antara faedah yang lain, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, faedah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah pentingnya kita para suami atau calon suami untuk memilih istri-istri yang salehah. Kita bisa melihat bagaimana kesolehan Khadijah radhiyallahu taala dalam kisah ini terlihat banget. Dulu kita sampaikan ketika pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, salah satu sifat yang sangat dibutuhkan oleh Rasulullah di awal-awal dakwah beliau itu adalah sifat al-anats. Sifat al-anats itu adalah sifat cerdas yang dibalut dengan ketidakburu-buruan dia di dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Tidak gampang emosi, tapi di sisi lain ada sisi kecerdasan dan kecerdikannya. Dan itu terlihat banget dalam kisah ini. Rasulullah SAW ketika bercerita, bertemu dengan orang besar, kemudian mendekapnya. Subhanallah, kalaulah itu yang terjadi pada diri kita para suami Allah, kemudian kita ceritakan di rumah kepada istri, pasti kita akan malah dihujat, dicaci, dihina. Entah kamu adalah seorang suami yang cengeng, penakut, dan lain sebagainya. Tapi kata-kata itu benar-benar tidak keluar sedikit pun dari lisannya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Bahkan Khadijah mampu memposisikan diri sebagai pelindung. Makanya disinilah sejatinya sifat lain yang mungkin jarang disadari oleh kaum lelaki, terutama para suami. Kalau kita menilik pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, apa alasan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wanita? Hunna libasul lakum. Wanita itu laksana cover, laksana fashion, laksana pakaian untuk bisa melindungimu. Sebagaimana kita punya pakaian, melindungi dari panas, melindungi dari dingin, melindungi dari hal-hal yang bisa membahayakan jasad kita. Subhanallah. Allah mendahulukan wanita sebelum laki-laki. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka di sini menunjukkan bahwasanya seringkali kita enggak menyadari bahwa di balik kelembutan seorang istri, ternyata sang istri itu memiliki satu kekuatan moral yang sangat besar. Di balik mungkin barangkali kelemahan secara fisik seorang wanita, ingatlah mereka ini adalah pelindung yang memiliki benteng yang amat kokoh. Maka disinilah pentingnya sosok seorang wanita solehah dalam lingkungan rumah tangga. Dan itu sangat terlihat sekali. Coba kita lihat rincian dari alur cerita ini. Ketika Khadijah mendapatkan cerita, tak ada kata umpatan sama sekali. Bahkan yang beliau mengatakan sampai bersumpah, Allah la yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu, wahai suamiku. Baru kemudian Khadijah menyampaikan bukti-buktinya. Engkau orang baik, engkau suka berbicara
jujur, amanah, suka membantu, suka menolong, suka menghormati para tamu. Apakah mungkin orang sebaik engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Padahal Nabi SAW dalam kondisi yang terpuruk, tertekan secara psikologis, tapi kehadiran sang wanita soleha ini sangat penting. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada, yakni para pengais rezeki, para lelaki, para suami, kita tahu bahwasanya kehidupan kita di luar itu sangat berat. Kalau dibilang kehidupan di luar untuk mencari rezeki itu sangat kejam. Banyak cerita-cerita kelam yang tidak semua para suami menceritakan kepada sang istri. Tapi terkadang ada saatnya ketika suami itu curhat dan mencurahkan apa yang terjadi dalam lingkungan kerjanya. Entah dia pedagang, entah kesulitan dia sebagai seorang petani, entah dia itu menghadapi berbagai cobaan dalam lingkungan kerja di kantor. Pada satu saat, terkadang hal itu diceritakan kepada sang istri. Maka disinilah sang istri soleha di sini sangat penting yakni sekali untuk bisa tetap menghibur dikala sang suami merasakan duka dan kesedihan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sosok Khadijah radhiyallahu taala yakni anha. Oleh karenanya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya khairun nisa, sebaik-baik istri itu adalah yakni salah satunya wanita yang ketika ia selalu taat kepada suaminya, ia selalu menjaga kehormatannya, ia selalu menjalankan sholat wajibnya dan juga menunaikan puasa sunnahnya. Maka tatkala seorang istri itu mampu melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala dan mampu juga melaksanakan hak suaminya dan mampu juga untuk menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang luar biasa. Udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'. Seorang wanita salehah akan diberikan kesempatan untuk masuk surga dari pintu-pintu yang ia sukai dan ia senangi. Subhanallah. Maka oleh karenanya ini adalah faedah yang sangat penting sekali bagi para suami. Ya, kehadiran sang istri solehah ini sangat membantu. Tidak hanya di dalam menjaga din kita, tidak hanya di dalam menjaga kehormatan kita dan keluarga kita, tapi kehadiran istri yang solehah insya Allah akan selalu menjadi pelipur lara, terutama di saat kita berduka. Taib. Adapun yang berikutnya, yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita petik dari sini adalah mengenai ya bolehnya kita untuk memuji orang lain. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, karena kisah ini juga ada di dalam Sahih Muslim, beliau memberikan komentar bahwa salah satu di antara faedah yang ada dari hadis ini adalah fihi jawazu madkhul insani ala wajhihi fi ba'dil ahwal li maslahatin. Bolehnya kita itu memuji orang lain dalam kondisi-kondisi tertentu karena ada satu maslahat. Pembahasan ini sangat unik. Kenapa demikian? Karena kita tahu ada dua sisi yang harus kita hadapi terkait memuji orang lain. Sisi yang satu, banyak sekali riwayat yang mengatakan haramnya untuk memuji orang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana kisah Al-Miqdad ketika melihat ada orang yang memuji langsung dilempari debu dan tanah pada wajahnya. Orangnya nggak terima. Miqdad kemudian menyampaikan, aku pernah mendengar sabda Nabi SAW, idza ra'aitum al-maddahin faksu ala wajim at-turab. Aku pernah mendengar sabda Rasulullah, ketika engkau mendapati ada orang-orang yang suka memuji, maka lemparlah wajahnya itu dengan debu atau dengan tanah. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Akan tetapi para pemirsa Al-Furqan TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai memuji orang lain ini para ulama mencoba untuk mendudukkan bahwasanya satu, hukum asal dari memuji itu adalah haram, memuji manusia. Karena pujian yang kita layangkan kepada manusia itu bukan karena murni fisiknya, murni skill yang dia miliki, murni barangkali keahlian yang dia punyai. Tapi sebenarnya
seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan pada orang tersebut. Jadi tatkala orang itu memuji kita itu bukan karena murni 100% dari kita. Tapi mereka memuji kita itu karena Allah memberikan kelebihan. Karena di saat Allah itu mencabut kelebihan yang ada pada diri kita, demi Allah, orang itu tidak akan berselera lagi untuk memuji kita. Jadi pada hukum dasarnya adalah haram. Ya. Kemudian yang kedua, sikap kita kalau seandainya kita ingin memuji orang lain, jangan lupakan dengan sabda Rasul SAW yang lain. Misalkan kita mulai dengan ahsabihu kada wa kada. Saya kira dia seperti ini, seperti itu. Atau dengan kalimat yang lain yang seringkali diajarkan oleh para ustadz kita, wala nuzakki Allahi ahadan. Ini sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah, dan itu adalah cara yang sahih. Jangan tinggalkan peran Allah Subhanahu wa taala di saat kita memuji orang lain, entah karena fisiknya, entah karena prestasinya, entah karena skill dan keahliannya. Karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya ya, mengenai memuji orang lain pada saat-saat tertentu dibolehkan. Dan inilah yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana Imam Nawawi tadi mengatakan, memang tahu bahwasanya hukum asalnya tidak diperbolehkan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu beliau mengatakan fihi madhul insani ala wajhihi fi ba'dil aqwal limaslahatin, kalau ada maslahat. Ya, tapi dengan catatan, dengan persyaratan ketat sebagai mengungkapkan oleh para ulama. Salah satunya syarat dibolehkannya kita memuji orang lain ya karena kelebihannya, karena prestasinya, atau karena kecantikan dan ketampanannya misalnya, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, pujian itu tidak boleh mengandung unsur dusta. Kalau seandainya kita memuji dia cantik dan memang cantik, alhamdulillah, dia pandai dan memang memiliki kepandaian, gak ada masalah. Maka tidak boleh ada kedustaan di saat kita memuji. Maaf, yakni dia bodoh banget, tapi kemudian dipuji bahwasanya dia adalah orang terpandai di dunia ini. Maka berarti pujian ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram karena mengandung unsur dusta. Yang kedua, para ulama mengatakan, ya, pujian yang dilayangkan itu tidak boleh berlebihan. Seandainya kita tahu bahwasanya dia itu tampan atau dia cantik, tidak boleh berlebihan sampai mengatakan ketampananmu itu melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, atau lebih ganteng daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu dia ganteng, tapi ketika ada sifat al-ghulu berlebih-lebihan di dalam memuji, para ulama mengatakan hal itu menjadikan syarat kedua yang harus terpenuhi. Kalau tidak berarti haram. Yang ketiga, para ulama menyebutkan syarat yang lain. Bahwasanya pujian yang kita berikan kepada orang lain, orang tersebut tidak gampang nervous. Tidak menjadikan dia langsung terpuruk. Kadang-kala ada sebagian orang itu yang demam pujian. Di saat dia puji, langkah gontainya sudah mulai terlihat. Ketika dipuji, ternyata dia semakin sombong. Ketika dipuji, mungkin barangkali dia tidak tahan dengan pujian orang lain, semua jadi berantakan. Kalau seandainya kita tahu orang-orang seperti itu demam pujian, kata para ulama tidak boleh bagi kita untuk memujinya. Inilah di antara 3 yang syarat bagi orang-orang ketika memuji orang lain, karena ada satu maslahat dengan catatan 1, tidak boleh ada unsur dusta. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, orang yang dipuji tidak demam pujian. Dan itu terpenuhi pada diri Rasulullah SAW. Makanya Khadijah tak ragu untuk memuji Rasulullah SAW dengan kebaikan dan jasanya. Engkau selalu berkata jujur, engkau selalu menyambung tali silaturahim, engkau selalu membantu orang yang membutuhkan. Dan ini diperbolehkan. Taib, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Di antara faedah yang terakhir, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan yakni hari ini, adalah mengenai sosok dari Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ya, adalah orang yang faham betul terhadap kitab Injil. Dia adalah orang yang sudah tua dan buta, tapi punya skill dan keahlian untuk menyalin kitab Injil dengan bahasa Ibraninya. Pertanyaannya di sini, status Waraqah bin Naufal mukmin atau kafirkah? Ini ada 3 pendapat di kalangan yang para ulama ya terkait status Waraqah bin Naufal. Ya, tapi mereka semua sepakat bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah orang mukmin.
Tapi yang menjadi perbedaan itu adalah apakah Waraqah bin Naufal seorang sahabat ataukah tidak. Itu yang menjadikan mereka berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Para ulama sepakat bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah orang mukmin. Hal ini didasarkan pada rekomendasi tazkiyah dari Rasulullah SAW tatkala pernah bersabda, la tasubbu Waraqah bin Naufal, jangan sekali-kali engkau mencela Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Aku melihat, aku diperlihatkan oleh Allah, dia ini memiliki 1 atau 2 kebun di jannah. Maka orang yang dilihat di jannah oleh Rasulullah sudah pasti akan, janjinya Allah pasti akan terwujudkan bahwasanya ia akan masuk surga. Dan orang yang masuk surga berarti pasti mereka adalah orang-orang yang beriman. Makanya hadis ini dijadikan sebagai bukti bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah orang yang beriman. Yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama, kalau seandainya dia orang beriman, dia termasuk sahabat ataukah tidak? Karena kalau kita lihat fasenya, Nabi SAW saat itu baru diangkat sebagai seorang nabi. Belum ada perintah untuk menyampaikan wahyu yang kita kenal dengan seorang rasul. Karena belum sempat Rasul SAW menyampaikan wahyu, ternyata Waraqah bin Naufal dipanggil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang kemudian menimbulkan silang pendapat di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal tetap masuk dalam kategori para sahabat. Ya, dan ini adalah pendapatnya Imam At-Tabari misalnya. Pendapatnya juga Imam Al-Baghawi. Bahkan Syekh Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika ditanya, Waraqah bin Naufal adalah seorang mukmin dan seorang sahabat. Makanya kalau disebut namanya, kita disunahkan untuk at-taradzi bihi. Ketika disebut nama Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya beliau seorang mukmin, tapi tidak masuk dalam kategori sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan menerima beberapa syariatnya. Sedangkan Waraqah bin Naufal beriman di saat Rasulullah menjadi seorang nabi tapi belum sempat melaksanakan dan menyampaikan wahyu kepadanya. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Mereka yakin orang mukmin tapi tidak masuk dalam kategori sahabat. Makanya ketika disebut Waraqah bin Naufal menurut pendapat yang kedua, tidak disunahkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu seperti yang kita doakan untuk para sahabat. Adapun yang ketiga, ya tawakuf abstain. Tidak mengatakan itu sahabat ataukah tidak, yang penting dia orang mukmin. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Mandah rahimahullahu taala. Manakah pendapat yang lebih mendekati kebenaran? Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih condong dengan pendapat yang kedua. Kita yakin dengan keimanannya karena Nabi SAW sudah melarang kita untuk mencela. Bahkan Rasulullah mentazkiyah beliau akan masuk surga. Tapi untuk status sahabat ataukah tidak, beberapa ulama lebih condong dengan pendapat yang kedua. Beliau bukan termasuk kategori sahabat. Ya, karena belum sempat melihat menyaksikan Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyunya. Ya, mungkin itulah di antara kesimpulan terakhir dari faedah yang bisa kita petik dari cerita panjang, subhanallah, permulaan wahyu ini. Ada cerita-cerita panjang yang lain yang akan kita sampaikan dan itu mungkin membutuhkan beberapa pertemuan-pertemuan. Salah satunya adalah kisah Isra Mi'raj, salah satunya adalah kisah perang Badar dan perang Uhud. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa tuntaskan bi'idznillah ta'ala hingga sampai di penghujung kisah Nabi SAW ketika beliau dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.